Kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Nah, hari ini sebelum masuk ke materi kesiapsiagaan bencana alam gempa bumi, saya akan menjelaskan sekilas tentang bencana. Bencana adalah kejadian luar biasa yang dipengaruhi oleh faktor alam ataupun akibat dari ulah manusia yang menimbulkan banyaknya korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Jenis-jenis bencana itu juga ada banyak loh teman-teman. Yang pertama, jenis bencana yang dipengaruhi oleh faktor waktu ada dua. Yang pertama, secara tiba-tiba, contohnya gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan puting beliung. Dan jenis-jenis bencana berdasarkan waktunya secara perlahan ada banjir dan kekeringan. Setelah itu, apa sih siklus-siklus bencana? Siklus-siklus bencana ada tiga. Yang pertama, prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Prabencana dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesiapsiagaan dan mitigasi. Dan yang kedua, saat terjadinya bencana. Dan yang ketiga ada pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Dan hari ini saya akan membahas tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang disebabkan oleh proses tektonik dari pergeseran lempeng bumi atau kerak bumi. Jenis-jenis gempa bumi juga ada banyak loh teman-teman. Yang pertama, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa induksi. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik dan gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung api. Yang terakhir, gempa induksi yang disebabkan oleh pelepasan energi. Nah, terus apa sih dampak-dampak dari gempa bumi tersebut? Dampak-dampak dari gempa bumi tersebut ada contohnya bangunan rubuh, rumah retak, pohon berjatuhan, mobil berserakan, dan pohon-pohonnya tumbang. Nah, terus apa aja sih kesiapsiagaan dalam bencana gempa bumi ini? Yang pertama, kenali dulu daerah tempat tinggal kalian. Apakah daerah kalian itu rawan bencana ataukah tidak? Dan yang kedua, bila saat kalian masuk ke dalam gedung atau suatu bangunan, perhatikanlah di mana letak pintu keluar dan tangga darurat tersebut. Itu akan mempermudah kalian untuk mengevakuasi diri kalian. Dan yang ketiga, perhatikanlah letak di mana tempat berbahaya bila gempa itu terjadi. Contohnya di bawah kaca ataupun di bawah pilar. Yang keempat, catat dan simpanlah nomor-nomor yang penting yang perlu dihubungi saat terjadinya gempa. Contohnya nomor polisi, nomor pemadam kebakaran, dan nomor rumah sakit. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk siapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini bertujuan ketika bencana datang kita sudah siap untuk dievakuasi. Dan yang kedua, sebagai persiapan untuk bertahan hidup selama pasca bencana. Kalian tahu nggak apa isi-isi dari tas bencana ini? Tas siaga bencana ini berisi dari senter, dokumen penting, alat komunikasi, baju, makanan ringan, nomor-nomor penting, uang, dan alat mandi, dan lain sebagainya. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan saat terjadinya gempa? Yang pertama, bila kalian di dalam rumah, jangan lupa untuk melindungi diri kalian dan keluarga kalian. Contohnya, kalian bisa bersembunyi di bawah meja ataupun di bawah tempat tidur. Itu akan melindungi diri kalian dari benda-benda yang berjatuhan. Dan jangan lupa juga untuk melindungi kepala kalian menggunakan bantal, tas, ataupun guling. Bila tidak ada benda-benda tersebut, bagaimana? Kalian bisa menggunakan tangan kalian untuk melindungi kepala kalian. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu, bila kalian berada di luar rumah, kalian bisa merunduk dan segera mencari tempat yang terbuka dan jauh dari gedung-gedung maupun bangunan dan tiang, dan tetap di situ sampai gempa mereda. Setelah itu, bila kalian dalam mall atau tempat umum lainnya, ikutilah perintah
perintah petugas, dan jangan panik, dan jangan lupa dan jangan menggunakan lift ataupun eskalator saat terjadinya gempa, dan dipotong berarti Kak. Dan jika kalian berada dalam mall atau tempat umum lainnya, kalian bisa ikuti perintah dari petugas maupun satpam dan janganlah panik. Nah, setelah itu kalian juga jangan memakai eskalator maupun lift saat terjadinya gempa. Dan kalau bisa, kalian segeralah keluar dari tempat tersebut dan mencari tempat terbuka yang jauh dari bangunan maupun gedung tersebut. Dan jangan lupa untuk tetap lindungilah kepala kalian. Nah, setelah itu apa aja sih yang harus kita lakukan setelah terjadinya bencana tersebut? Nah, yang pertama, bila kalian masih berada dalam gedung ataupun bangunan, kalian bisa segera keluar dan mencari tempat terbuka yang jauh dari bangunan, gedung maupun tiang. Dan yang kedua, cek kondisi kalian. Apakah kondisi kalian itu baik ataukah tidak? Bila kondisi kalian baik, kalian bisa memberi pertolongan pertama kepada orang-orang di sekitar kalian. Dan yang ketiga, dengarkanlah info-info dari sumber terpercaya dan bertindaklah sesuai himbauannya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan pengertian dari bencana, pengertian dari gempa, jenis-jenis bencana, jenis-jenis gempa, dan dampak-dampaknya. Nah, sekarang yang terakhir dan yang paling utama, aku akan kasih tahuin kalian tentang apa aja sih yang dilakukan PMR Madya ini dalam menanggulangi bencana. Nah, yang pertama, bila kalian menjadi korban dalam bencana tersebut, kalian bisa menjadi peer support kepada sesama dan menjadi support dan mensupport diri kalian. Dan yang kedua, bila kalian bukan korban dari bencana tersebut, kalian bisa meminta warga-warga terdekat untuk menyiapkan tas siaga bencana. Dan yang kedua, bila kalian mampu, kalian bisa mengumpulkan dana kepada korban bencana untuk membeli contohnya sembako ataupun perlengkapan lainnya dan kebutuhan sehari-hari. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Jangan lupa tetap waspada bila bencana terjadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.